setelah dari LP itu insya Allah hari Senin depan itu pagi jam 9 sudah mulai pemeriksaan, dan kita akan meminta atensi khusus dan mungkin langkah-langkah selanjutnya Pak Prengki bisa jelaskan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prengki Adiatmo, salah satu tim dari YLBH Sumsel Berkeadilan. Langsung saja, langkah-langkah dan upaya hukum yang sudah kami lakukan, yakni yang pertama sudah melakukan LP kemarin 2 hari yang lalu. Per hari ini kami sudah melayangkan surat ke Polda Sumsel, yakni langsung ke Kapolda, ke bagian TUN, yang mana isinya tentang atensi permohonan kepastian hukum agar segera jadi kepastian hukum di sini. Karena apabila tidak demikian, maka akan berlarut-larut tidak ada kejelasan seperti itu. Kemudian langkah-langkah yang akan kami lakukan secara konkret, ya ini juga kami melibatkan lembaga luar. Bukan hanya dari segi pidananya saja kami usut, tetapi kami juga ada unsur pelanggaran HAM-nya di sini. Karena bukan hanya sebatas penganiayaan saja di sini, tetapi ada proses penelanjangan yang sudah dilakukan oleh para senior-senior tersebut. Kemudian juga kita akan meminta perlindungan saksi, jadi kita akan melibatkan lembaga tersebut untuk mengakomodir dan juga menjaga daripada kesaksian-kesaksian korban. Seperti itu. Dan juga kami juga menyatakan sikap apa yang sudah disampaikan oleh Rektorat terkait dengan kejadian ini, hasil konferensi pers yang kemarin yang menyatakan bahwasanya ini akibat dari pengkhianatan. Tentu ini sangat mencederai daripada hati dan perasaan keluarga korban. Seperti itu. Karena pengkhianatan di sini terlalu keji untuk dilontarkan kepada klien kami. Seharusnya pihak rektorat ataupun pihak kampus malah mendukung sikap dan tindakan daripada klien kami yang sudah membocorkan dan sudah mengangkat isu tersebut bahwasanya ada terjadi kegiatan pungli di kampus ini, dan juga terhadap kegiatan dan dampak yang sudah diterima oleh klien kami. Apakah pantas dunia pendidikan dan seorang aktor mahasiswa yang mana seharusnya menggunakan keintelektualitasannya, tetapi di sini menggunakan fisik, tak ubahnya seperti pihak pengamanan saja, pelatihan pengamanan, tetapi di sini kan untuk pelatihan kepemimpinan, bukan pelatihan pengamanan, seperti itu. Dan jadi ringkasnya, upaya-upaya hukum yang akan kami lakukan mulai Senin nanti, ya ini kami akan menyurati HAM dan BPSK. Komnas HAM. Komnas HAM dan Mungkin ada yang mau ditambahkan dari rekan? Saya tambahkan ke lembaga Komnas HAM dan lembaga pelindungan saksi dan korban. Ya. Selanjutnya saya tambahkan sedikit. Ini ada surat, Bu, Pak, surat permohonan dispensasi yang ditujukan kepada Bapak Ibu dosen pengajar. Tanda tangan ini untuk dispensasi Ketua Umum Litbang, Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia tanggal 25 September 2022. Yang saya pertegaskan di sini, kalau dalam konferensi pers rektorat seperti melempar ini kegiatannya di luar kampus. Kegiatan ini harusnya dalam pembinaan pembina UKM, dan saya tegaskan UKM itu adalah organisasi intrakampus, dan ini jelas ada logo UIN Raden Fatah Palembang. Artinya tidak bisa dilepaskan keterlibatan dari pihak rektorat, Pak. Jadi ini bukan organisasi ekstra kampus, tapi organisasi intrakampus. Itu, dan ini dicantumkan logo dari UIN Raden Fatah Palembang. Itu surat dispensasinya. Mungkin Pak Akbar ada yang tambahan? Ada yang mau ditanyakan rekan media? Rekan media? Apa tadi? Ke itu boleh ke areanya. Area ini kan ada isu beredar bahwa area ini memang disetting untuk menjadi intel untuk membongkar dugaan adanya pungli ini di salah satu organisasi itu. Itu apakah benar, dan pertama apakah benar, dan kedua apa alasan sebenarnya Arya akhirnya meneruskan informasi tersebut ke
di luar organisasi itu? Yang pertama itu Arya menyampaikan informasi itu secara forward langsung, bukan membuat narasi. Kalau membuat narasi itu hoax, dan kalau meneruskan atau forward itu kan fakta. Itu Arya meneruskan. Itu memang Arya dari secara personal ya pengen meneruskan itu tanpa ada tekanan atau suruhan dari orang lain? Iya. Tanpa tekan. Iya. Inisiatif dari Arya. Kenapa Rek? Soalnya Arya curiga, ini kan sekitar 300. Terus pas Hamin satu pelaksanaan ada di bawah ini disuruh bawa sembako. Jadi tidak masuk akal gitu. 300.000 itu dikali berapa orang deh? Kalau ada Itu sebagai panitia? peserta itu 200-an, Mbak. 200 orang. Jadi 300.000 kali 200 lah berapa juta kan? Sempat ada bertanya nggak Arya atau senior kenapa bisa digandus dan tidak jadi ke Bangka Belitung? Ada alasan nggak dari panitia yang lain? Alasan. Awalnya itu harusnya di Bangka Belitung, tetapi di Gandus. Ada alasan nggak? Tidak ada. Ya? Sempat bertanya nggak Arya kenapa pindah lokasi? Ya emang emang para peserta tuh dijanjikan ke Bangka demi demi narik masa maba ini dari maba itu Jelala Diksar ke Bangka. Jadi Strategi. modusnya Iya. itu biar menarik banyak peminat yang ikut Diksar Iya. Litbang itu. Sejatinya memang itu. Sejatinya emang lah digandus, tapi lah di setting ke Bangka dulu biar iya biar Oke. banyak peminatnya. Oke. Oh, ini sudah. Ulang lagi benar deh, videonya lebih jelas. Arya, katanya kan memang ada gimana sih, boleh jelaskan sedikit enggak? Kronologis awal. Kronologis awal, terus adanya pelecehan dan dugaan pengancaman pakai sajam. Kronologis awal tuh itu kejadian di WC itu. Oh iya, awal itu tuh diperiksa HP, terus ya diancam lah, terus diseret ke WC, disuruhnya menanggalkan pakaian, ditekan itu Arya Dewa yang buka, terus dipermalukan di depan para panitia yang lain, perempuan. Diikat di pohon, Iya, Diikat di pohon benar ya, Dek? iya benar. Oke. tidak ada yang bantu sama sekali ya. Tidak ada. Soalnya yang panitia itu lanurut apokato senior, gitu kan. Jadi tidak bisa bantah dengan senior. Iya, dan dipukul berseri-seri per episode, Bergantian. bergantian. Lebih dari 10 orang atau gimana? Kalau untuk pelaku itu kurang lebih 20 orang. Iya, dan panitia mengetahui semua yang di lokasi itu. Terus dibawa masuk. Jumlah panitia yang mengetahui di sana kurang lebih 90 orang. Oh. Banyak. Iya, tapi didiam ke semua. Oke. Terus dibawa masuk lagi ke kamar mandi. Disuruh pakai pakaian lagi, terus dibawa lagi ke Ruangan. sesi berikutnya lah. Sesi Itu yang berikutnya. Penyiksaan berikutnya. Ancaman itu seperti apa? Ancaman, nah yang ancaman itu yang disuntik pakai rokok itu jelas di WC itu. Nah, yang terus dari WC itu Arya dibawa ke dapur lah, dapur ada ruangan. Nah di ruangan itu dipakai saja, diancam pakai saja, Kayak golok tadi ya, Dek? pakai golok sedang. Sendiri. Apa yang harus ini yang waktu diancam pakai golok itu apa? Ada teriak atau minta tolong atau seperti apa? Minta ampun atau apa? Tidak, jangan kak. Iya jangan kak. Soalnya kalau nak melawan tuh tak bisa. Wong ini banyak masalah. Apa itu pelakunya yang melo mukul. Ada sempat diancam juga akan diculik. Iya benar itu. Itu kejadiannya sebelum orang tua jemput. Gimana? Ahmad Kareng yang ini apa itu ngancam, kalau kau sampai ngadu sama orang tua kau dan lapor ke polisi, kau
ada konsekuensinya, jelas kau agak diculik dan ku cari kau sampai ke ujung dunia sekalipun. Hebat. Sempat ada jalur damai sebelumnya. Poin-poinnya dan kenapa akhirnya jalur damai itu tidak jadi dilakukan, disepakati dan akhirnya kenapa langsung ke laporan polisi. Memang benar ada perdamaian tuh, tapi kami ini jatuhnya ditekan masalah kami ini kena undang-undang ITE. Karena kami ini wong nggak ngerti, jadi kami tanda tangan lah surat perjanjian itu. Poin-poinnya seperti apa Pak, isinya di dalam surat perjanjian kurang lebih seperti Surat Menanggung yang biaya rumah sakit, tidak ngadu ke pihak keluarga sama polisi. Sudah itu Ini pihak sama-sama pihak lah saling memaafkan. Dan juga Arya ini dilindungi oleh pihak kampus. Apapun yang terjadi di dalam maupun di luar kampus itu tanggung jawabnya mereka lah, jagoi Arya di dalam kampus itu. kami intinya mereka mau berdamai dan bertanggung jawab. Gitu ya. pada kenyataannya seperti apa Pak? ya teko berobat lagi tadi biaya pengobatan itu kami dari 8 juta 800. 7.825.000 rupiah. Itu dari mana Pak duitnya Pak bayar rumah sakit itu? Duit kami itu lah duit kumpul kan, Pribadi. duit pribadi itu juga sebagian ada minjam ke tetangga kan. Oke. Pihak organisasi tidak ada menghubungi atau meminta maaf sama Tidak ada. sekali? Tidak ada. Berarti Kalau pihak Dari- kampus gimana? Dari kampusnya Dari sendiri kampus seperti apa Pak? sempat Kalau- mengunjungi? ada mengunjungi Iya, Wakil Rektor 3 Bu Hamida sama tim ketua tim investigasi Pak Kun dan Pak Isna ini. Tapi sempat memberi bantuan dana untuk nggak tahu meringankan- kami itu Nggak, sejauh ini belum ada. belum Belum ada. Mengunjungi baik. Iya. Selama ini sejauh ada laporan masuk ke polisi, ada intimidasi nggak dari yang didapatkan Arya dan keluarga ataupun pihak pengacara pendamping ini? Ada intervensi atau ada ancaman? Tidak ada. Belum ada. Sedikit menambahkan rekan-rekan media, untuk sampai saat dengan detik ini tidak ada intervensi apapun, baik intervensi secara verbal maupun secara non verbal, dan juga tidak ada komunikasi lebih lanjut baik dari pihak rektorat maupun dari pihak pelaku. Tidak ada komunikasi sama sekali, entah datang ke rumah minta maaf atau sekedar bersenda gurau datang ke rumah seperti itu, tidak ada sama sekali. Jadi terputus kontak sama sekali seperti itu. Nah, mungkin dikarenakan ada faktor perdamaian tadi yang mereka meyakini bahwasanya dengan adanya perdamaian ini tindak pidana tidak akan naik. Perlu saya tekankan di sini, sekali lagi saya tekankan bahwasanya perdamaian ini di bawah tekanan. Terlepas di bawah tekanan ataupun tidak, ini adalah delik murni, bukan delik aduan. Walaupun ada perdamaian, maka proses hukum tetap akan terlaksana dan tetap akan kita lanjutkan seperti itu. Paling walaupun memang ada perdamaian, itu hanya sebatas meringankan, tidak akan menghentikan proses perkara tersebut. Nanti kan sampai di pengadilan kan akan ditanyakan oleh hakim kepada keluarga, apakah keluarga memaafkan apa tidak. Faktanya di sana. Oke. Pak, mungkin sedikit Pak Siti, harapan keluarga ini sudah masuk ranah hukum, harapan keluarga seperti apa Pak? aku kalau besok yang muda-muda ini pelaku ini sangko ini minta hukum seberat-beratnya karena dia lah sakit hati nih, anakku ditelanjangi, anakku digebuki, dicucuk api rokok, dicucuk matanya pas malam G30 SPKI, apa PKI dia tu? Kira-kira kan? Arya, tanya sedikit Arya. Ini kan Arya main medsos lagi tidak setelah kejadian? Oh iya itu. Apa? Main medsos lagi tidak setelah kejadian? Iya, Arya Nah. cuman apa ya? Mantau. Jinguk lah. Ya mantau medsos. Berita Arya nilai nyampe mana? WhatsApp Arya katanya dihack atau gimana ya? Apa? WhatsApp-nya sempat ya? WA. Pas HP Arya disita tuh sudah lado yang nyadapnya yang WA lama.
nomor lama. Jadi Arya pas dikasih HP, Dikembalikan? dikembalikan HP, langsung Arya hapus WA itu, langsung Arya ganti WA baru. Takutnya kalau make